Ini nanti kalau kena air pun dia akan hancur. Renyah banget nih teman-teman ya. Tuh, renyah banget pokoknya. Ini renyah banget teman-teman ya. Pokoknya Jan, enak banget tuh diremuk ya. Karena ini nanti setelah ini kita akan ratakan lagi ya. Nih, pokoknya renyah banget. Nah ini kelihatan merongkol-merongkol tapi ya Masya Allah banget ini. Tuh kan, kayak gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rois Farm. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan aktivitasnya. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah, dan bertemu dengan harga yang fantastis. Amin. Oke teman-teman ya, sudah lama banget kita nggak berjumpa tatap mata seperti ini ya. Karena saya biasa buat video di rumah ya, dan nggak pernah ngevlog seperti ini karena emang banyak suara-suara ya di rumah, itu nggak bisa, jadi suara nggak bisa langsung teman-teman ya, karena banyak kambing, banyak ini segala macam, memang mengganggu, jadi cukup mengganggu lah ya. Jadi kali ini ya saya berada di calon lahan cabai teman-teman ya, cabai merah keriting ya. Jadi ini sudah masuk di olah tanah ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas sedikit tentang olah tanah di lahan second ya, atau lahan bekas yang sebelumnya pernah ditanami ya teman-teman. Jadi ada banyak kelebihan ya teman-teman kalau kita tanam di tempat atau di lahan second yang sudah pernah ditanami ya. Terutama menurut saya yang pertama itu kelebihannya apa? Kita nggak perlu berat-berat buat gulutan ya. Jadi ini ya tips dari saya, atau salah satu yang biasa saya lakukan di lahan second itu apa? Saya nggak pernah merubah gulutan ya teman-teman. Jadi saya memaksimalkan gulutan yang sudah ada teman-teman ya. Itu karena ini mungkin teman-teman yang kalau pengen penasaran di gimana sih olah tanahnya buat gulutannya bisa setinggi ini, bisa tonton di playlist budidaya terong ya, karena ini sebelumnya itu lahan terong ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nonton di situ, insya Allah ada pembahasannya di situ, dan untuk kemudian dasarannya seperti apa kayak gitu. Nah ini ya teman-teman, saya berdiri di atas gulutan ya, nggak apa-apa. Jadi ya teman-teman, ini adalah gulutan second ya teman-teman, atau bekas ya. Jadi pertama ya, olah tanah yang saya lakukan itu adalah saya minta untuk ini gulutan ini ya. Gulutan ini itu udah langsung aja dibelah tengah ya. Langsung aja dibelah tengah ya. Tuh sudah dibelah tengah semua ya. Itu dibelah tengah, kemudian baru kita masukkan pupuk dasarannya. Ya, nih. Pupuk dasarannya tuh ya. Nanti saya kasih tahu apa dasarannya itu mungkin di video selanjutnya. Ini khusus untuk olah tanah di lahan secondnya aja teman-teman ya. Jadi kita belah ya ini tanahnya. Jadi gulutannya itu masih utuh ya, utuh. Jadi langsung kita belah. Tapi ya ingat, tapi kita perhatikan dulu rumputnya. Jadi waktu itu kemarin sebelum saya mulai belah tanahnya ini, atau dibelah tanahnya ya, jadi disemprot dulu ya teman-teman. Jadi ada dua tahapan ya, dua tahapan penyemprotan. Yang pertama itu saya semprot pakai Roundup ya. Ya, biar apa teman-teman? Biar tanahnya ini jadi gembur. Karena apa? Kalau pakai Roundup itu bisa mati sampai ke akar-akarnya, jadi tekstur tanahnya itu ya jadi gembur gitu teman-teman. Nah setelah itu pasti ada banyak yang kekurang-kurang kan, masih bolong-bolong, belonteng kayak gitu. Nah itu tinggal kita hajar pakai kita hajar aja pakai Gramason ya teman-teman. Saya hajar pakai Gramason setelah Roundup ya. Nah setelah itu baru pembelahan gulutan, atau buat intinya buat garis tengah lah untuk masukin komposnya ya teman-teman ya, untuk masukin komposnya. Jadi cukup mudah banget, jadi nggak digemburin dulu ya kalau saya. Jadi pertama ya disemprot dulu lahannya ya pakai herbisida ya, saya pakai Roundup dan Gramason, kemudian baru dibelah tengah, kemudian baru nanti dimasukkan pupuk komposnya kayak gitu teman-teman. Jadi memang
cukup mudah ya, karena kalau saya biasanya kayak gitu. Jadi urutannya yang pertama disemprot dulu rumputnya, kemudian baru dibelah tengah, kemudian dimasukkan pupuk komposnya, kemudian baru ditutup, kemudian baru saya taburin apa namanya, saya taburin kapur dolomit ya. Jadi itu sebelah sana udah ada yang saya ratain ya, saya tutup kotor apa namanya komposnya. Jadi udah langsung ditutup di agak-agak rata-rata dikit lah, mungkin ratanya itu di angka 70% ya. Baru nanti kita taburin kapur dolomit ya. Setelah kita taburin kapur dolomit, nanti di hari setelahnya itu kita semprot dengan apa namanya, penggembur tanah, bisa pakai M21, bisa juga pakai EM4, dan banyak lah pokoknya yang mengandung trichoderma lah ya teman-teman, untuk mengurangi atau meminimalisir resiko layu fusarium, kemudian apa namanya, banyak lah teman-teman ya, untuk mengurangi itu intinya, meminimalisir lah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, jadi seperti itu runutannya. Baru nanti kita pasang mulsa ya. Setelah tadi kalau telah disemprot trichoderma lah ya katakanlah, habis itu nanti kita taburin pupuk dasarnya ya. Saya biasa pakai Ponska aja tunggal. Baru setelah itu kita tutup dengan mulsa. Udah, bolongin mulsanya, pasang mulsa, bolongin mulsa, barulah kita pindah tanam. Oke, jadi cukup apa ya, cukup simple banget lah teman-teman ya. Emang ini kelihatan yang belum ditutup ini apa namanya, gerenjol-gerenjol, apa bahasa Indonesia yang gerenjol-gerenjol gitu. Intinya itu. Tapi ya teman-teman, yang ini yang sebagian udah saya ratakan ya, ini. Nah, ini sudah saya ratakan. Nah, ini itu gemburnya apa ya, Masya Allah banget lah. Jadi walaupun merengkeleng apa ya, merongkol, tapi dia itu renyah gitu ya. Ini nanti kalau kena air pun dia akan hancur. Renyah banget nih teman-teman ya. Tuh, renyah banget pokoknya. Ini renyah banget teman-teman ya. Pokoknya Jan, enak banget tuh diremuk ya. Karena ini nanti setelah ini kita akan ratakan lagi ya. Nih. Pokoknya renyah banget. Nah, ini kelihatan merongkol-merongkol tapi ya Masya Allah banget ini. Tuh kan, kayak gitu teman-teman ya. Ini emang 2 hari di sini nggak hujan. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini ya, olah tanah tahap pertama ya. Olah tanah tahap pertama. Nanti kita sama-sama update lagi di channel ini ya, untuk budidaya cabai ini ya. Jangan lupa untuk di follow dan di subscribe ya teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.